Fatimah wa na'udzubika min syurriha. Syaitan pernah mengatakan assalamualaikum li, mematahkan tulang belakangku, membinasakan aku. Seseorang yang meminta kesukaan yang bagus sebanyak 3 kali. Salah satu rasul Sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu ternyata dengan amal ibadah yang telah bersama seperti itu tidak mampu untuk memberikan syafaat agar mudah lidah terucapkan semua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali kana katsiran ijtihad binas salati was-sawmi was-sadaqah wa maridha washtadda maraduhu. Pada waktu beliau sakit karena kadang sudah merisaukan dalam keadaan sakarat, maka pada waktu itu istri beliau mengutus seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan bahwasanya suamiku Alqamah dalam keadaan nazah. Baratu al-mu'limah, saya ingin memberitahukan, menginformasikan tentang perkara tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Nabi kita utus, yang Nabi kita utus bukan sembarang manusia. Pertama dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar, sabar kepada keluarga Yasir, mak beliau yang ditombak di kemaluan oleh Umayyah bin Khalaf. Ditombak di kemaluan, ada yang dibakar. Nabi kita ucapkan, Nabi kita sampaikan suatu bisyarah, sabran ala Yasir, sabarlah keluarga Yasir, perjumpaan kalian nanti dengan kita atau dengan aku di dalam surga. Fa inna mau'idakumul jannah. Orang yang seperti ini ternyata masih belum mampu untuk mendatangkan kalimat kepada mulut Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala. Bisa tapi madza? Disebabkan karena dengan beliau dipandang durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Apa maksudnya? Yang namanya kemaksiatan, yang namanya kemungkaran, itu dengan kesan buruknya yang kadang-kadang kebaikan-kebaikan daripada orang yang baik, supaya jangan sampai terpedaya. Kita kadang-kadang pada waktu mengerjakan perkara-perkara yang baik, Masya Allah tabarakallah, mungkin dengan seumpama acara maulidan, mungkin dengan seumpama acara haulan, mungkin dengan seumpama acara pikiran, Masya Allah tabarakallah, ribuan manusia berkumpul. Tapi pada waktu dengan kita tidak ada rencana dan juga tidak ada azam untuk mengelak jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Haulan yang kita adakan mungkin tidak akan memberikan manfaat. Kenapa? Sebab karena ada penghalang yang menghalang diri Anda untuk mendapatkan nafahat, barakat, fuyudat, mawahib daripada majlis-majlis yang kita adakan. Jadi dengan kita tidak perlu mengistimbat daripada ucapan perkataan daripada ulama, tidak perlu dengan kita terbawa hanyut dalam dengan cerita atau juga dengan riwayat yang diriwayatkan. Kita lebih ideal kalau pada itu dengan kita melihat dalam beberapa peristiwa yang pertama, satu pelanggaran pada peristiwa Uhud yang pada saat ketika itu bukan lagi jumlah bilangan daripada para sahabat, jumlah bilangan daripada ahli Badar, justru dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terelakkan mereka daripada kekalahan. Pada itu berlaku satu pelanggaran. Jangan beranjak, jangan tinggalkan posisi kalian yang disebut dengan Jabalur Rumat atau dengan Jabal anak bukit pendekar. 50 pendekar, 50 pemanah, menang atau kalah, jangan kalian tinggalkan tempat tersebut hanya dengan satu pelanggaran saja yang pada saat ketika itu dengan baginda bersama mereka, tidak lebih daripada perasaan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum, tidak lebih daripada rasa ujub saja pada peristiwa Hunain. Apa yang berlaku? Pasukan yang 12.000 orang tadi itu ternyata tidak mampu bertahan, menjadi kocar kacir pada jaulah pada putaran yang pertama. Limada? Disebabkan karena ada rasa ujub, disebabkan karena ada rasa bangga daripada mereka dengan jumlah bilangan yang ramai. Ini dua kejadian. Kejadian yang ketiga itu mungkin dengan iblis, satu kesalahan juga. Kejadian yang keempat ini dengan Sayyidina Alqamah berarti berat betul, sehingga sampai dengan wujudus salihin, adanya orang-orang saleh
Kita tidak meragukan tentang kesalehan daripada Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad. Kita tidak meragukan dengan kesalehan daripada Imam Bishr Al-Hafi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abdul Karim As-Sammani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi pada waktu dengan jemaah yang hadir masih juga terbabit meninggalkan salat, durhaka kepada ibu-ibu dan bapak. Kalau dengan harapan yang membuat atau juga membuat kita jadi tergiur dengan keadaan yang berlaku, insyaallah semuanya akan mendapatkan barakat, nafahat, piyudan. Tapi juga pada bahasa yang sama, jangan sampai salat ditinggalkan, jangan sampai durhaka, jangan sampai memutuskan tali silaturahim, jangan sampai terbabit dengan kabairat dzunub. Yang satu persatu daripada dosa-dosa besar itu ternyata ada dalam kehidupan masyarakat yang hadir bersama kita, masih terlibat dengan bunga, masih terlibat dengan riswah atau dengan korupsinya, masih terlibat dengan uququl walidain, masih terlibat dengan minuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wujudus salihin kita ingin menghubung kaitkan dengan keadaan yang berlaku. Masyarakat kita menaruh harapan setinggi-tingginya, insyaallah Allah kabulkan. Tapi juga pada masa yang sama kita ikuti panduan hukum, kita ikuti panduan dan bimbingannya daripada syara. Dengan cerita Alqamah tadi itu ada dengan baginda Nabi, ada dengan Sayyidina Bilal, ada dengan Sayyidina Ammar, ada juga dengan Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala. Arba'atit tijaratu ya Suhaib, kamu telah beruntung. Perniagaanmu itu telah membawa masuk ke dalam surga, di mana dengan Sayyidina Said sanggup untuk menyerahkan semua emas-emas kekayaan yang beliau miliki. Yang penting dengan beliau diberikan kebebasan untuk hijrah ke Madinah. Itu kejadian berlaku dengan Sayyidina Suhaib. Hampir tiap pelosok, hampir tiap buah rumah, di mana ada gang, di mana ada kampung, itu terdapat kesan atau dapat jasa daripada Sayyidina Suhaibun Rami dengan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Pemuda yang paling dimanjakan oleh orang tuanya. Nabi kita jarang-jarang menangis dalam keadaan yang Nabi kita perhatikan. Sebagaimana Nabi kita menangis. Kenapa? Pada waktu melihat Sayyidina Suhaib, kepala ditutup, kaki kebuka, kaki ditutup di kapan kepala kelihatan. Ini Masya Allah tabarakallah, orang yang paling mewah hidupnya, pemuda yang paling dimanjakan oleh keluarganya, ternyata bernasib seperti itu. Ternyata keberadaan daripada tiga orang bukan lagi qutbul kaun, makam sohbah lebih tinggi daripada makam qutbul aqtab. Qutbul aqtab, mohon diperhatikan, qutbul aqtab. Kita tahu yang kita istilahkan dengan Ghaus, yang kita istilahkan dengan Qutb, yang kita istilahkan dengan Al-Autad, kita istilahkan dengan An-Nujaba. Itu adalah maratib derajat daripada para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh. Tapi setinggi apapun kedudukan Qutbul Aqtab yang disebut dengan Ghaus, yang cuma hanya satu saja, kasidah Syekh Amin Qutbi Habibun Nabi, Syekh Abdul Qadir Habibun Nabi. Itu kan yang senantiasa kita selalukan bersama. Tidak setara dan tidak standing, dan tidak akan mungkin bisa sama kedudukan Qutbil Aqtab dengan salah seorang daripada sahabat Nabi. Ternyata tiga orang sahabat tadi itu dengan keberadaan mereka sahabat yang datang bukan cuma hanya sekedar kutub, bukan cuma hanya sekedar wali, tak mampu untuk menjemput kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang durhaka kepada kedua ibu dan bapa. Bukan cuma hanya sekedar dengan qutbul kaun, kalau dengan bahasanya dengan tiga orang daripada sahabat Nabi ini pada saat ketika Nabi kita masih hidup. Dan juga yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menurunkan azab dan seksa yang pada itu dengan baginda hidup di tengah-tengah kita. Ternyata seperti itu dengan kejadiannya. Pama balukum, kalau pada itu bagaimana menurut kalian yang kalau pada itu dengan kita berada di zaman kita, apakah dengan kita masih menaruh harapan itu pasti, tapi apakah akan diperkenankan, apakah akan dikabulkan? Bukan kita pesimis,
Kita tidak natasya'am, tidak tasya'um, akan tapi dengan kita bergerak atas dasar ilmu, atas dasar panduan daripada riwayat. Banyak salatnya, ramai yang berkumpul kadang-kadang tidak salat, banyak sedekahnya, banyak puasanya sahabat Nabi, dan juga dikunjungi oleh 3 orang sahabat istimewa, ternyata terhalang daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi mohonlah dengan kawan-kawan pada tu dalam acara manakibat sentuh tentang keterlibatan orang banyak itu dengan bunga, keterlibatan mereka dengan yang namanya riswa, yang namanya korupsi, keterlibatan mereka dengan perkara-perkara haram seperti memutuskan tali silaturahim, seperti durhaka kepada kedua ibu dan bapa. Kenapa? Sebab kebaikan-kebaikan itu akan berkesan kalau pada itu dengan lembaran hati dan juga lembaran hidup seseorang itu dalam keadaan suci dan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajaduhu bin nazah faja'alu yulakinunahu. Yulakin, ja'alu berarti itu bukan cuma sekali. Ja'alu yulakinunahu, berkali-kali mereka talqinkan. Tapi tetap saja lisan sahabat Nabi Alqamah radhiyallahu ta'ala la yantik, tidak dapat mengucapkannya. La yantiqu fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan tentang kejadian yang berlaku. Nabi kita tanyakan apakah hidup kedua ibu bapaknya, mereka mengatakan ibunya masih hidup, kabiratus sin, sudah lanjut usia. Fa'arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha in qadarti, kalau seandainya sampean mampu berjalan untuk mendatangi baginda Nabi, ya fabiha wa ni'mah. Tapi kalau tidak bisa, okelah, tetap saja duduk tunggu di rumah, nanti baginda Nabi akan datang ke rumahmu. Baca ilaiha Rasul, Rasul itu utusan. Maka dengan utusan tadi itu datang memberitahukan pesan daripada baginda, kalau ibu, kalau makcik boleh datang ke tubuh baginda, itu Nabi kita tunggu. Tapi kalau tidak boleh, nanti biar Rasulullah yang datang ke tempat anda. Ihtimamur Rasul kepada salah seorang daripada as-sahabiyah. Jadi sampai kepada tahap kalau dengan beliau tidak bisa datang, biar aku datang nanti untuk menemuinya. Fa'akhbaraha bidzalik ay Rasul, faqalat nafsi al-fida, nafsi di nafsihi, nafsi di nafsil fida'u, aku tebus jiwa ragaku demi untuk menyelamatkan jiwa raga baginda Nabi. Akulah yang paling patut untuk datang menjumpai baginda. Fatawakkaat, terus dengan perempuan tadi itu tawakkaat, menyendar atau berjalan dengan menggunakan tongkat, wa qamat ala asa, dan terus menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallamat, faradda alaiha salam, faradda alaiha salam. Ibu kepada seseorang yang durhaka kepada ibu kandungnya, perempuan yang tidak terbabi dalam periwayatan hadis, perempuan yang jarang-jarang berjumpa dengan baginda, perempuan tua tapi tetap radda alaiha salam. Radda alaiha salam, ambil juga pelajaran daripada situ. Kita kalau pada sudah jadi bos, salam daripada bawahan kita tidak jawab. Siapa yang menandingi, siapa yang seperti seumpama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanatan, azamatan, manzilatan, semuanya yang teristimewa. Ana sayyidu waladi Adam. Ternyata Nabi kita menjawab salam daripada seorang perempuan tua. Perempuan tadi ucapkan salam kepada baginda itu wajar. Tapi dengan baginda menjawab salam daripada perempuan tua tadi itu yang luar biasa. Yang walaupun perempuan itu tidak dikenal, yang walaupun perempuan tadi itu tidak lebih daripada seorang wanita yang sudah berusia lanjut, tapi tetap Nabi kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faradda Rasulullah alaihi salam wa qala la ya umma Alqamah. Coba cakap betul, coba cakap benar. Kalau kamu berdusta, kamu akan akan turun wahyu, kamu akan dipermalukan oleh wahyu. Kalau kamu tidak jujur dengan saya, kamu nanti akan dipermalukan oleh wahyu. Ja'al wahyu minallahi kaifa halu waladik Alqamah.
Nabi kita pengen mau tahu gimana keadaan Alqamah. Faqalat ya Rasulullah, salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ini hati seorang ibu. Hati seorang ibu yang walaupun menurut perasaan yang dia rasakan itu anak durhaka, tapi tetap anak disanjung, tetap disebut kebaikan daripada anak. Kita kalau pada tuh marah pada seseorang, hilang semua kebaikannya. Yang kelihatan itu keburukannya saja. Ummu Alqamah dengan begitu bijak, yang walaupun tidak restu kepada anak kandung beliau, tapi tetap saja menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak. Banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala pamahalu hahluki ma'ahu. Yang saya pengen tahu juga bagaimana keadaanmu dengannya. Qala ya Rasulullah, saya marah kepada anak saya itu. Kenapa? Apa yang menyebabkan Ummu Alqamah jadi benci, jadi marah kepada Sayyidina Alqamah? Qalat ya Rasulullah, kana yu'thiru zawjatahu wa yasini. Itu saja. Dia lebih mengutamakan istri dia daripada aku. Dan ada setengah riwayat mengatakan ithar di situ tuh tidak lebih daripada untuk pilihan seumpama dua helai kain. Jadi suruh milih istri dulu baru untuk ibu. Jadi istri pilih duluan. Jadi kalau ada dua bunga, ada dua cincin, ada dua sarung, ada dua baju, nah kepada istri dulu. Ayah mau nak yang mana satu? Ente mau yang mana? Baru yang terpilih diambil, yang satunya diserahkan kepada ibu saja. Kesalahan Sayyidina Alqamah bukan seperti memangnya ibu memang ngerti apa? Ibu kan nggak tahu. Di dalam dunia IT ibu nggak paham, ibu nggak ngerti. Itu udah goncang Rasulullah dengan kata-kata yang seperti itu. Dalam berapa kali seperti yang dikatakan tempo hari, dalam berapa kali kita buat ibu bapak kita jadi kesal, sedih, kecewa, bahkan sampai meneteskan air mata karena dengan perilaku biadab daripada putra dan putrinya. Waliyadzubillah. Jangan kita abaikan, ini jalur yang paling cepat untuk membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala inna sakhata ummi Alqamah, sesungguhnya kemarahan daripada Ma Alqamah itulah yang menghijab lisan Alqamah daripada syahadah. Summa qala ya Bilal intaliq wajma' li hataban katsira. Bilal, coba pergi, mari kita pergi. Hadis maudhu zakar Ar-Razi fi tafsir suratil Fatihah bi aksara wa Ibnul Jazari fi Asad al-Fatih bi dzikri man tanasa anil dzunub wal qaba'ih bi riwayat Anas bin Malik walam ajidhu musnadan fi maladia min maraji. Tapi maraji sampai pun sedikit saja kan, banyak mana. Khela sabar. Itu tuh yang berkenaan pahamlah apa yang dimaksud. Maraji kita nastauib apa kira-kira dengan buku yang kita miliki. Ada kira-kira dalam 200-300 marji? Tidak ada. 100 pun juga belum ada. Tapi ternyata salafun saleh dan juga di kalangan yang telah mendahului kita, ittilah itu ittilah ya, kita tidak mengatakan ittilah secara am sampai memang betul-betul tidak ada yang tersisa, tapi insyaallah mu'dham kebanyakan daripada masadir dan kebanyakan daripada referensi itu telah dirujuk dan juga telah dipelajari oleh mereka. Kembali intalih qala, dok apa saja dengan kita mengumpulkan bahan bakar. Wa mana staubih ya Rasulullah. Nabi kita kata kita bakar dia. Kita bakar hidup-hidup. Qala ya Rasulullah, wa waladi. Tapi bagaimanapun kan dia anak saya. Anak saya la yahmilu qalbi an tuhriqahu binar baina yadayya. Saya tidak akan tega melihat anak aku dibakar hidup-hidup depan mata kepala saya. Qala ya Umma Alqamah fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Azab Allah itu lebih dahsyat dan juga lebih kekal. Fa in syaraki, kalau kamu pengen, suka, mau agar Allah ampunkan dia, fardi anhu, farda ka arti. Fardai anhu. Abi kalau suruh cakap bahasa Arab, Abi konsep dulu. Jadi diantara daripada asbab Abi taradud pergi ke Yaman, mesti nanti disuruh cakap di situ dalam bahasa Arab. Kalau pergi ke India, kemarin diundang sama Syekh Abu Bakar, bahasa Arab lambat.
Beliau lebih cepat bahasa Arabnya daripada Nabi. Itu jujur saja. Lebih cepat. Masya Allah, tanpa pikir seperti Abi cakap bahasa Indonesia, seperti itu mereka cakap bahasa Arab. Cuman bedanya apa? Bedanya bilang nggak mau bercakap, masalahnya. Khair, insyaallah kita ada tua ada nih, mau banyakkan orang yang membayangkan kita nanti pada mati. Tidak tua ada, dekat-dekat 50-an. Saya amin dah dekat-dekat 50-an. Kalau udah masuk 50 dah. 61 dah. 51 dah. Sufyan pun dari 50-an juga. Apalagi kalau jatuh kuda itu syukur-syukur kalau masih ada umur. Kalau nggak ada umur macam mana? Ambil kepikiran suruh naik kuda bukan nggak mau, tapi aku pikir kalau terjatuh daripada kuda, patah tulang belakang, mampus aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling kepikiran dalam kepala. Bukan nggak mau terapi kesehatan, bukan tidak mau naik kuda. Kembali lagi ke situ. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian nggak punya komen macam-macam, nanti habis pahala kalian. Nggak apa ya komen macam-macam. Nabi ya Abu Sufyan habis, habis pahala kamu. Wala Bismillahirrahmanirrahim. Qala pengen agar Allah ampunkan dosa kesalahannya, jadi akan dapat menutur, maka restuilah dia. Qala Allah. Faqalat ya Rasulullah, fa inni usyhidullah tabaraka wa ta'ala wa malaikatahu. Aku mempersaksikan kepada Allah dan juga kepada para malaikatnya, wa man hadarani minal muslimin anni qad raditu ala waladi Alqamah. Saya ridha kepada anak kandungku yang bernama Alqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intalik ilayya Bilal." Oke, kamu pergi balik. Kamu datang kembali ke sana. Apakah dia sudah mampu? Apakah dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun juga tidak? Fala anna umma Alqamah takalamat bima laisa fi qalbiha hayaan. Jangan-jangan Ummu Alqamah mengatakan yang seperti itu cuma hanya kena segan dengan aku. Jadi kamu coba cek pastikan, bisa enggak Alqamah mengucapkan dua kalimat syahadat? Jangan-jangan Ummu Alqamah mengucapkan kata-kata restu dan ridha itu disebabkan karena dia segan kepadaku. Dia ucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Faqala ya haula Bismillahirrahmanirrahim. Fasami'a Alqamatu yaqul fantalaqa Bilalun fasami'a Alqamata yaqul. Maka dengan Sayyidina Bilal pun pergi dan mendengar Sayyidina Alqamah mengucapkan daripada dalam rumah, la ilaha illallah. Secara jujur, kalau hadis ini maudhu, cerita ini direkayasa, memang tidak ada dosa kesalahan yang paling besar setelah syirik billah daripada uququl walidain. Anda boleh bayangkan seseorang yang pertama tujuan dan target datang ke Madinah untuk hijrah, untuk khidmat di akhdimuka ya Rasulullah, untuk khidmat. Yang ketiganya untuk jihad fisabilillah. Ternyata Nabi kita suruh kembali ke Yaman, qala fabihima fajahid. Kalau seperti itu kedudukan bakti kepada kedua ibu dan bapak, dan juga kalau seperti yang disebutkan di dalam hadis yang menyenaraikan tentang al-kabair, al-kabairu akbarul kabairi. Yang pertama itu adalah isyraku billah, yang kedua uququl walidain, yang ketiga qatlun nafsi. Ternyata uququl walidain itu tersenarai pada urutan yang kedua setelah seseorang yang mensekutukan Allah. Pun juga di dalam ayat yang kita baca tempoh hari, ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau seandainya hadis ini maudhu, tetap saja dengan hadis di yataqawwa riwayat yang palsu tadi itu dengan ayat dan juga dengan hadis-hadis sahih lainnya. Gimana dengan keadaannya? Kedengaran Sayyidina Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, padahal Bilalun faqala ya haula inna sakhata ummi Alqamah hajaba lisanahu an syahadati wa inna ridaha atlaqa lisana summa mata Alqamatu bi yaumihi
Sesungguhnya durhakanya kepada ibu kandung itu yang menghalang lidah Alqamah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ridha daripada ibu itu yang memudahkan lidah Sayyidina Alqamah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggal dunia pada hari itu. Fahadarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ghaslihi wa kafanihi summa shalla alaihi wa hadara daftar summa qala ama qama ala syafir qabrihi wa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansar man faddala zaujatahu ala ummihi, sesiapa saja yang melebihkan ibu kandungnya, melebihkan isi atas ibu kandungnya, falaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu sarfan wa la adda illa iyatuba ilallah azza wa jal wa yuhsin ilaiha wa yatlub ridaha faridallah fi ridaha wa sakhatullah fi sakhatiha. Hadis ini sebagainya sudah diriwayatkan. Jadi kalau sudah dikatakan maudhu itu dengan rangkaian cerita yang panjang tadi itu dan juga dengan hadis yang diriwayatkan, tapi dengan pecahan daripada hadis yang kita riwayatkan sebelumnya tentang ridallah bi ridal walidain, kita sudah dapat menyimak daripada hadis tersebut ridhonya Allah itu terletak pada restu ridha kedua ibu dan bapa. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, kira-kira akan terhalang apa kita daripada keinginan yang kita inginkan. Tidak akan ada penghalang. Semuanya menjadi maisur, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan berada di ujung telunjuk kita. Bimana? Bi anna Allah qad radhiya anka. Bismillahirrahmanirrahim. Gilirannya qala wa ruya An al-Awa' bin Hawshab qala nazalat maratan hayyan. Nazaltu maratan hayyan wa ila janibi dzalikal hayy maqbarah. Nazaltu maratan, pada suatu ketika kata Sayyidina Awam, aku datang ke sebuah kampung. Wa ila janibi dzalikal hayy, dan di samping daripada perkampungan itu terdapat satu maqbarah. Falamma kana ba'dal asri, cerita-cerita begini banyak di dalam kitab Ar-Ruh. Cerita kita yang disebutkan di situ memang kewalahan betul Salafi ketika mentaklik kitab itu. Jadi kitab itu ditaklik oleh Salafi yang sama sekali kontra dengan Imam Ibnul Qayyim. Dan Qayyim disebutkan beberapa manamat, cerita-cerita tentang talqin disebut, tentang ketemu fulan bin fulan dalam mimpi. Itu tidak ada asas, itu tidak ada dalilnya. Ini syekh kamu yang mengatakan seperti itu, yang kalian diidolakan Al-Imam Ibnul Qayyim, sampai ada markas di Penang, markas Ibnul Qayyim. Seperti itu mereka mengidolakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Tapi ternyata dengan pernyataan yang beliau nyatakan di dalam kitab Ar-Ruh, khususnya tentang Al-Manamat, itu ditolak mentah-mentah sama Mu'alliq wa Abi yang mentahlik kitab tersebut. Boleh dilihat. Ini juga diantaranya. Falamma kana ba'dal asar insyaqa minha qabrun. Jadi di kawasan pekuburan yang ada di samping kampung itu, pada sore harinya terbuka sebuah kubur. Kharaja rajulun, betulkah ceritanya? Ya betul, tapi seperti ini banyak diriwayatkan. Qala fa kharaja rajulun. Cuman yang kita ingin tanyakan, di zaman kita kenapa enggak ada cerita-cerita begini ya? Ada yang pernah lihat kan di kubur kita tadi yang keluar dari itu? Enggak pernah kan? Paling dulu diceritakan sana ada hantu pucung katanya. Nah, sekarang pucungnya yang lari, kawan-kawan pada tuh masuk ke masjid yang di atas tuh, mereka ikaf, mereka zikiran, yasinan, sama sekejar dengan kita di sini. Alhamdulillah pucung udah pada berlarian. Nah, jadi cerita yang seperti ini seperti apa? Kita ceritakan dulu. Fakharaja rajulun, terus keluar seorang laki-laki yang mempunyai kepala keledai. Jasadnya jasad manusia, nahaka menjerit salah nahakatin, suman tabak alaihim qabru. Kemudian kuburnya tertutup kembali. Faida ajusun taksilu sa'ran ausuban, terdapat seorang perempuan yang lagi sedang menunun bulu atau dengan benang, sya'ran rambut, sopan itu daripada bulu kambing. Qala faqalat li imratun ukhra, faqalat li imratun ukhra taratil kal ajus, sampean
Awam ibn Hausyab, lihat gak si perempuan tua itu? Qultu mana? Memangnya ada apa dengan dia? Qalat tilka ummu hadza. Itu adalah maknya si laki-laki tadi itu. Yang sampean tengok kuburnya kebuka, terus keluar menjerit-jerit seperti keledai. Qultu wa makana kisatu, apa sih ceritanya? Qalat kana yashrabul khamra. Si anak itu selalu minum arak. Petaraha, apabila dia pergi, petaraha taqulu lahu ummu ya bunayya taqillah ila mata tashrabul khamra. Apabila dia pergi, apabila dia balik, mak dia kata, mau sampai kapan kamu ini terbabit dengan minuman? Mau sampai kapan kamu tetap minum arak? Yaqulu laha innama anti tanhakina kama yanhakul himar. Mak ni ngomong macam seperti keledai je. Bahasa seperti itu rasanya lebih pasif sedikit ketimbang kalau dengan bahasa kita. Ibu ngomongnya macam seperti keledai. Ibu tegur, nasihat. Ibu ngomongnya seperti keledai. Yang pada akhirnya balasan si anak tadi itu dari masa ke masa atau pada saat ketika itu terkeluar daripada kubur menjerit seperti keledai. Qalat pamata ba'dal asli, qalat bahwa yashaqqu anhul qabru ba'dal asal. Digal pada tu asar dan pada tiap asar kubur tu kebuka, pada tiap hari bayan hak salah sana aqatin sumain tabiq alaihil qabru wal iyadu billah minal uquq. Tambih inna uquqal walidaini au ahadihima, durhaka kepada kedua ibu dan ataupun juga kepada salah satunya. Wa in ala, kepada ibu, kepada nenek, nenek kepada nenek, nenek neneknya kepada bapak, bapak kepada bapaknya, kepada bapak bapaknya. Wa in ala, ke atas. Qala wa in ana walau mawjudi aqraba minhu minal kabairil muhlikati tifakan. Itu dah selesai kesimpulan. Terlepas, jangan terlalu membuat dengan kita berprasangka atau jangan sampai dengan kita tergugat tentang hakikat yang kita bicarakan disebabkan karena ada hadis yang direkayasa atau disebabkan karena dengan riwayat yang modul. Secara disepakati oleh ulama, durhaka kepada kedua ibu dan bapa itu termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan dan merupakan dosa besar yang paling Allah segerakan balasannya di dunia qabla al-akhirah. Khatimatun bibiril walidaini akhraja Syekhan Syamin. Maka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala aqrab asy-syaithan 'ala al-mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Oke, kita lihat hadis ini. Ini dah tak ada komen. Hadisnya sahih. Oke, hadis ini disepakati kesahihannya. Jadi kita nak komen apa lagi setelah kita dengar hadis yang seperti ini bunyinya, di mana dengan sebaik-baik amalan yang kita laksanakan kita adalah salat pada awal waktunya. Kemudian setelah salat yang merupakan yang terpenting, yang merupakan bimanzilati ra'si minal jasad, urutan yang berikutnya setelah salat itu adalah birrul walidain, yang lebih afdal, lebih ketara dan lebih besar pahalanya daripada al-jihadu fisabilillah. Qala birrul walidaini qultu summa ayyun qala al-jihadu fisabilillah. Na'am. Wa Abu Ya'la wa Tabrani وأبو يعلى والطبراني هذا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال قاتل لله في مثلها فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. Riwayat daripada Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani, seorang laki-laki datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya berkata, saya pengen untuk berperang di jalan Allah, pengen mau pergi India, Pakistan, Bangladesh, tapi ayah tidak izinkan. Pengen juga mau ditaskil, pengen juga khurus 1 tahun, tapi tidak dapatkan restu daripada ibu dan bapa. Gimana kira-kira?
dalam berapa ramai di kalangan kita, tetap juga dia pergi. Birrul walidain sebelum jihad, yang sebenarnya bukan jihad, pada waktu kita berjuang, kita pergi daripada masjid ke masjid, atau juga daripada jaulah kepada jaulah. Di mana jaulah, di mana etikaf di masjid, di mana taskil. Kalau kita ingin bandingkan kedudukannya dengan al-jihadu fisabilillah, yang dengan keadaan atau dengan perkara yang kita pertarungkan pada saat ketika itu adalah jiwa raga kita. Qala ini asyahid jihad wal aqtiru alaihi. Nabi kita tanyakan, apakah ada di antara daripada kedua ibu bapak yang masih hidup? Hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi, ibu saya masih hidup. Qala qatil lillah. Bukan qatil untuk berperang, tapi qatil untuk bakti taat dan setia kepada ibu kandungmu. Jadi segigi kita dalam medan peperangan, harus segigi itu juga kamu untuk bakti dan taat dan setia kepada ibu kandungmu. Qatilillahi bi birriha. Jadi al-muqatalah atau al-qital yang Nabi kita maksudkan di sini, berperanglah kamu karena Allah untuk berbakti kepada ibu kandung Anda. Fa idza fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Apabila kau lakukan itu, bakti dan setia kepada ibu kandungmu, maka Anda akan mendapatkan pahala haji dan umrah, dan juga ada sama seperti dengan seseorang yang berjuang di jalan Allah. Warafi ini salah satu daripada nazarat yang kita akan mendapatkan pahala pada waktu kita melihatnya. Jadi menatap kipas tak dapat apa-apa, tengok mobil Ferrari tak dapat apa-apa, tengok gedung hotel pasal tidak dapat apa-apa, tengok perempuan cantik buat kita jadi berdosa. Tapi daripada tatapan yang 5 di sini, kita akan mendapatkan kejaran pahala daripada Allah. Yang pertama, menatap Al-Ka'batul Musyarrafah, bukan cuma hanya sekadar kita mendapatkan pahala, tapi justru juga dosa kesalahan kita terampunkan, dan pada masa yang sama doa kita akan makbul. Yang kedua, menatap memandang kepada sumur atau telaga Zam-Zam. Melihat sumur Zam-Zam, ulama mengatakan juga termasuk daripada ibadah, nadru ibadah. Yang ketiga, menatap memandang muka kedua ibu dan bapa. Yang keempat, dengan kita menatap Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang kelima, dengan kita menatap muka orang-orang soleh. Ulang, melihat memandang muka orang soleh. Yang kedua, kepada kedua ibu dan bapa. Yang ketiga, kepada mushaf. Yang keempat, kepada Zam-Zam. Yang kelima, kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Ma min rajulin, tidak ada daripada seseorang yang memandang kepada muka kepada kedua ibu bapanya dengan penuh rasa kasih sayang, illa kataballahu lahu biha hajatan maqbulatan mabruratan. Itu sedikit kalau kita bandingkan yang pada itu dengan kita dengan pandangan penuh rasa kasih sayang tadi itu, kita akan mendapatkan syafaqah, rasa syafaqah daripada ibu, yang itu menyebabkan kita mendapatkan ridha daripada Allah. Ridha daripada Allah melebihi pahala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kataballahu lahu bi hajatan maqbulatan mabrura. Wa Ibnu Majah wan Nasa'i وابن ماجه والنسائي والحاكم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشير قال هل لك من ام؟ قال نعم. قال فألزمها فإن الجنة عند رجلها. Seorang laki-laki datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya memberitahukan hasrat keinginannya untuk berperang di jalan Allah, dan aku minta pandangan, minta nasihat daripadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tanyakan, halaka min ummin, apakah ibu kandungmu masih hidup? Qala na'am. Qala falzamha, maka kekalilah bakti dan taatlah kamu kepada ibu kandungmu, sebab surga itu berada di bawah telapak kakinya. Dari jiriha. Jangan paham cerita dulu. Apa boleh minta maaf lah bagi orang yang jangan ngantuk. Jadi anak tadi itu mendengar al-jannah itu tahta aqdamil ummahat. Jadi pada waktu dengar hadis yang diriwayatkan, Pak Kiai mengatakan, nah kena bakti, nah kena taat kepada mak dan ayah, kepada ibu secara khusus.
sebab surga kalian tuh berada di bawah telapak kaki ibu. Anak tadi tuh pahamannya sangat-sangat minim, sangat-sangat kurang. Jadi pada waktu dia balik daripada masjid, dia perhatiin kedua belah telapak kaki ibu. Dia lihat kaki ibu. Kemudian tidak nampak kelihatan ada surga di situ. Kemudian dia naik ke atas lagi sampai dia lihat betis ibu kandungnya. Pun juga tidak nampak kelihatan surga sampai ke lutut. Sampai naik ke atas lagi. Begitu memandang bagian atas, cukup. Itu surganya bapak kamu. Paham? Oke? Tak boleh lebih daripada itu. Naik ke atas, surganya papa. Surga kamu tidak bisa dilihat dari situ. Dia syai maknawi, maknanya ridha dan restu daripada ibu kandungmu. Itulah kalau gagal paham itu memang masalah betul. Akhrajahu, kan ada cerita tentang hadis ad-dabbu. Jadi hadis biawak. Jadi rawahu Tabrani, akhrajahu Tabrani. Oh, jadi Imam Tabrani sampai keluarkan biawak itu daripada masjid atau daripada rumah. Bukan akhraju maknanya mengusir biawak daripada rumah, tidak. Tapi hadis kejadian tadi itu telah diceritakan, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Sama seperti yang Nabi ceritakan kemarin. Qala man ahqu nasi bi suhbati ya Rasulullah. Qala Umar. 3 kali Nabi kita sebut. Siapa berikutnya? Ibu kandungmu. Siapa berikutnya? Ibu kandungmu. Siapa setelahnya? Summa abaka atau summa abuka. Man ahqu nasi bi suhbati ya Rasulullah. Kalau ummuk. Kali keempat baru abuk. Tuh kata Bapak, dengerin khutbah. Tuh seperti apa bunyinya? Hafal enggak hadis? Hafal. Gimana bunyinya? Tuh disebutkan 3 kali. Mama sompen itu baru cuma 1 di rumah. Nabi kita sebut omok. Berarti kamu harus punya 3 orang ibu. Sedangkan yang ada sekarang ini kita kamu cuma punya 1 orang ibu saja. Nabi kita kata omok 3 kali. Begitu disampaikan sama ibu. Kata ibu, ambilkan buah pisang. Potong 3 sama ibu. Nah, antar sama bapak sampean. Kalau berani penggal 3 seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa fi riwayatin alaka qawlan qultu na'am qala falzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima. Na'am, falzamhuma. Kekalah kamu berbakti kepada keduanya sebab surga itu berada di bawah telapak kaki keduanya. Wa syaitan جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. والترمذي وابن حبان والحاكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال فهل لك من أم قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم Ini mirip seperti dengan riwayat yang disebutkan di dalam kitab Al-Adab bil Mufrad, di mana dengan seseorang pada waktu melamar seorang perempuan, tapi ternyata dengan perempuan tadi itu tidak berkenan untuk menerimanya sebagai suami, dan terus dia kawin dengan sepupunya. Gairah yang membabi buta jika sampai dengan laki-laki itu bertindak bukan secara agresif, dia bono laki-laki yang menikahi wanita berkenaan. Jadi setelah beberapa waktu menyesal, datang ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah kira-kira akan terampunkan dosa kesalahanku? Aku pernah membunuh seseorang disebabkan karena cemburu yang membabi buta. Sebab perempuan itu mau nikah dengan dia tolak aku. Itu yang membuat aku bertindak secara membabi buta dan saya bunuh dia. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah kedua ibu bapak kamu atau dengan ibu kandung masih hidup? Jadi dengan laki-laki berkenan mengatakan qala na'am, qala berbaktilah kamu kepadanya. Orang jadi heran. Jadi bagaimana kira-kira apakah dengan bakti kepada kedua ibu dan bapak itu mampu untuk melenyapkan segala dosa kesalahan yang diantaranya itu adalah kasus pembunuhan. Sebab kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tidak ada satu amalan, tidak ada satu ibadah yang lebih afdal dan lebih istimewa daripada birrul walidain. La'alla wa asa, dengan ibadah yang paling istimewa tersebut akan terampunkan dosa pembunuhanmu.
akan terampunkan dosa kesalahanmu. Sini dengan hadisnya, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seraya berkata, ini adzabtu dzamban aziman, tidak disebutkan. Aziman itu dengan zina, aziman itu dengan pembunuhan, aziman itu kena dengan durhaka, aziman itu bukan dengan yang lainnya. Fahali min taubatin, apakah ada tobat daripada dosa kesalahan besarku itu? Qala halaka min ummin, qala la. Halaka min khalatin, apakah kamu ada bibi? Apakah ibu kandungmu masih hidup? Sudah tidak ada. Apakah mak saudaramu masih hidup? Qala na'am. Qala babirraha, berbaktilah kamu kepadanya. Wadailami, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Ini ada riwayat yang menguatkan tentang doa daripada kedua ibu dan bapa itu mustajab, akan diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan daripada doa yang dimohon oleh mak dan ayah, antara dua yang mereka mintakan, yaitu doa bil khair atau juga doa dengan yang sebaliknya, yang paling cepat dimakbulkan oleh Allah kalau mak dan ayah terlanjur mendoakan yang tidak baik, yang tidak elok kepada anak. Jadi daripada doa ibu dan bapak, satu, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan berjaya, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan akan menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang alim misalnya. Itu satu. Yang kedua, doa dengan yang tidak baik, mudah-mudahan celaka, tabrakan, mudah-mudahan jadi gila, mudah-mudahan jadi apa? Lebih cepat yang ini diijabahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketimbang dengan yang pertama. Nah, wa Abu Daud وأبو داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة السعدي رضي الله عنه قال حدثنا نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله الباقي من بر أبوي شيء أبرهما من به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء والاستغفار لهما وإنكار عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما. Riwayat yang lain, antabarra antasila ahlau di abika, antasila ahlau di abika. Hadis yang diriwayatkan sebelumnya, doa daripada bapa kepada anak kandungnya seperti doa baginda Nabi kepada umatnya. Hadis yang diriwayatkan di sini, kami lagi sedang duduk di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada Bani Salimah. Faqala ya Rasulullah, apakah masih tersisa daripada bakti, masih ada peluang untuk aku berbakti kepada kedua ibu bapa saat ketika dengan kedua-duanya sudah tidak ada. Pada waktu dengan kedua-duanya sudah meninggal dunia. Nabi kita bersabda, na'am, as-salatu alaihima wa bil walidaini ihsana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Seseorang yang berdoa seperti itu sama dengan kita berbakti kepada keduanya pada waktu mereka masih hidup. Jadi untuk kita berbakti itu sudah tidak ada kesempatan, sudah tidak ada peluang, karena dengan keduanya sudah tidak ada. Sebagai pengganti daripada bakti dan setia kepada keduanya, jangan lupa untuk mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya, ad-du'a lahuma, memohonkan keampunan untuk mereka berdua, memenuhi, melaksanakan, mentampis wasiat daripada keduanya, silaturahim allati la tusal illa bihima, bersilaturahim yang dengan kita tidak terhubung dengan orang yang kita kunjungi, dengan orang yang kita berbuat baik kepadanya, melainkan dengan wasilah, dengan perantaraan daripada keduanya. Jadi yang terhubung kita terhubung dengan mak saudara bisa babil om, kita terhubung dengan paman bisa babil am. Jadi orang-orang yang ada hubung kait dengan bapak sampean, ibu sampean, bakti, taat dan setia kita kepada mereka sama seperti kita bakti dan taat kepada kedua ibu bapa kita masing-masing. Sumatala cerita insyaallah nanti kita sambung pada jam 10.45 hadhihi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Filana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin ahmada
مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.